Selamat pagi teman-teman. Kami tahu krisis corona masih ada dan resesi sudah di depan mata, tapi kami harap kamu bisa tetap bahagia. Biar tetap bisa bahagia, pantengin terus podcast kita di NTR Ngobrol Tanpa Resolusi. Yeay, udah dimulai. Tepuk tangan. Ya, tema pertama kita yang kita obrolin gitu ya, terkait kenapa sih kita bikin konten podcast? Pak, untuk kita ngebahas namanya kenapa sih NTR? Apakah di sini semua pernah ditinggal nikah apa gimana gitu? Oh, NTR itu ditinggal nikah ya? Enggak, kok kata Mas CEO-nya itu katanya sih gitu. Oh. Mas. Oh iya, belum kenalan ya. Perkenalkan saya Irsyad. Gitu ya, terus ada Mas Ivan. Halo. Terus ada Mas Bagus. Halo. Ah, kan itu yang nggak semangat itu. Oke. Oh, ini sebenarnya Gimana? anggotanya ada 4 ya. Ya, satunya lagi operasi di Amerika. Waduh. Operasi corona. Operasi corona itu gimana? Jadi kan batuk-batuk tuh ya dia. Terus makan micin tuh. Nempel di paru-paru. Paru-parunya minta diganti tuh sekarang. Ganti tuker tambah paru-paru gitu jadinya. Sama karburator. Karena kan lebih enak dibersihin pakai air kan lebih gampang. Oke. Mas Arif ya, Mas Arif. Ada Mas. Nggak ada. Mas Arifnya ada. Iya maksudku. Oh, iya. Namanya Arif gitu. Oh ya, sebelum itu teman-teman kita undang juga buat follow Instagram kita di Ngakak Tanpa Rem ya di Instagram. Jangan lupa ya guys. Ada. Tapi kontennya cuma 3. Di like ya teman-teman. Ya. Di Tapi like bukan nyari dislike ya kita ya. Yuk, waktunya di Instagram di like, tapi kalau YouTube ya di report boleh. Gitu loh. Oh iya, ini kan ada Mas Ivan, ada Mas Bagus gitu ya. Katanya dua-duanya ini pernah dapat beasiswa. Oh iya. Oh iya bener. Sama-sama Jepang kita itu. Ya, dapat beasiswa dari Jepang. Dan namanya mirip kalau nggak salah ya. Oh bukan mirip lagi. Oh, kanjinya hampir sama, cuma dibalik kalau saya. Kalau Mas Bagus beasiswanya apa Mas? Oh kalau saya mau. Tuh, bagus kan mabuk. Itu beasiswa untuk orang-orang yang kepingin ke Jepang sama gratis itu. Oh, itu. Iya kita kan biasa cari yang gratisan. Mentalnya gratisan. Iya. Kalau Mas Ivan nama beasiswanya apa? Mambu Gakusho. Kusyo. Itu ya beasiswa itu susah itu. Susah ya? Harus cari yang profesional. Iya malah lebih susah daripada membuka. Bukan kalau teman kita Mas Bagus itu teori ya kan. Kalau saya itu dari prakteknya itu yang harus kualifikasinya lebih tinggi gitu. Jadi kalau apa sebenarnya kalau secara umum mungkin Mas Bagus dan Mas Ivan bisa menjelaskan show itu apa, Mambu Gakusho itu apa? Kalau gimana? Secara umum tuh gampangnya seperti ini. Kalau beasiswa saya ya itu membahas Jepang dan budaya terangnya ya. Nah, kalau yang diikuti sama saudara Ivan ini, Mambuka Gakusho itu membahas Jepang dan sisi gelapnya. Ya, budaya terang sama budaya gelap. Ini saya baru dengar nih ada istilah ini di Jepang gitu. Loh, ya. di dunia persilatan ada. Yin dan Yang kan sama. Yin dan Yang. Persilatan itu. Persilatan. Mana ada persilatan yin yang itu? ada. Di mana ada kebaikan dan di situ ada kejahatan. Di mana ada kebaikan dan kejahatan. Baru tahu kalau silat ternyata dari Cina ya. Iya, silat dari Cina. Berarti kungfu dari Jawa ya. Kungfu dari tetangga saya. Oke, ada budaya terang, ada budaya gelap ya. Ada budaya ini menarik. Nah, budaya terang ini budaya seperti apa nih Mas Bagus? Kita mungkin yang lebih kelihatan lebih ini ya, lebih Expert lebih. Budaya terang ini meliputi apa aja sih Mas? Kan kita satu jurusan nih ya. Semuanya nih, saya, Mas Bagus, Mas Irsyad sama-sama sastra Jepang juga. Soalnya saya baru dengar nih ada istilah budaya terang, budaya gelap.
Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya ini mungkin nanti saudara Ivan juga bisa menambahkan ya. Oh, untuk- bisa. iya. Apa yang dia sampaikan itu sama Ya, kayak saya. sebenarnya kita tuh nggak jauh beda lah ya, namanya sisi terang sisi Sisi gelap terang sama itu sisi kan gelap. istilahnya ya cuma satu benda yang sama gitu kan. Iya. Nah ya contohnya kalau selama kita belajar kanji nih ya, ya kan kalau kita belajar kanji kita kayak cuma nulis doang gitu kan, yang biasanya kan kita orang nulis kanji kan ya, ya itu di sisi terangnya. Nah kalau di sisi gelapnya silakan saudara Ivan Nah, dijelaskan. kalau sisi gelapnya itu sama, tapi dibalik. Orangnya yang membentuk gerakan kanji, tapi dalam posisi terlentang. Waduh. Susah loh itu lebih susah. Ya begitulah saudara Ivan ya. Iya benar. Ya sudah terbayang ya yang iya gitu ya. Loh ini pendidikan loh ya, jangan berpikir ini kotor. Betul. Kalau kotor berarti yang salah bosnya. Jadi kalau kotor persepsinya yang disalahin ya. Lah iya persepsi, karena kita cuma ngobrol, oke? Menyampaikan apa yang dalam isi hati kita. Dalam isi hati itu isi hatimu isinya itu ya. Iya. Ya, intinya jangan dibayangin lah ya. Kalau dibayangin. Kalau bayangin ya ada yang salah. Salah yang bayangin, orang Iya, kita sama. nyuruh bayangin kok Iya, ya. kita aja bersih nih otaknya, nggak ada apa-apa ini. Gak ada kosong. Kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Ya itu bakso isi ayam itu. Nah, oke. Nah, oke, berarti beasiswa itu kan Itu sama, tapi berbeda. iya. Jadi kalau si Mas Bagus dapat beasiswa, kalau saya BH-nya siswa. Gitu. Ya itu dari segi pendapatan ya. Pendapatan Biasanya kan, seperti itu. kalau tiap bulan kan kalau saya gitu kan dapat dari itu ya dari pemerintah. Betul, dapat Ya, yen. berapa yen gitu ya sebagai beasiswa. Nah kalau saudara Ivan ini bukan dari pemerintah. Bukan dari teman-teman anak kos. Gimana? Kok Dari teman-teman anak kos. itu gimana ceritanya? Kok bisa? Ya karena kan pasti di dalam kos itu pasti ada ibunya yang ngurus kos. Nah, saya digajinya dari situ. BH-nya siswa. Terus saya online kan. Tetap kan dapat yen. Ya itu caranya. Ya, Oh, ini- jadi sebenarnya jual beli alat ini ya apa? Jual beli pakaian dalam. Iya, emang gitu. Itu tapi gajinya bentuk barang. ya ini ya sama-sama lah, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita udah dapat uang. Dapat gitu. uang, iya sama. Malah lebih effort yang gelap ya. Sebenarnya ya. Ya nggak effort sih, malah cuma dikasih doang. Iya terus cuma kita dikasih. keluarin doang. Terus mau dipakai apa? Ya saya berpikir dijadikan uang aja gitu. Oke, berarti tadi itu terkait pendapatan apa bagaimana hidup di Jepang dan kok bisa sih dapat uang dari beasiswa dan sebagainya. Nah, Ya. menurut Mas Bagus dan Mas Ivan gitu ya, asik gak sih hidup di Jepang selama masa beasiswanya itu gitu, dan apa sih suka dukanya? Boleh duluan Mas Bagus. Gimana oke. kesan-kesannya di Jepang? Waduh, kalau di Jepang gimana ya? Ya kalau katanya orang ya setiap setiap ada kebaikan pasti ada keburukan ya. Betul, Ah, betul. benar. Iya, kalau dibilang seneng, tapi dibilang nggak seneng ya nggak seneng. Oke. Senengnya pertama belajar gitu kan ya, ketemu orang baru gitu Betul, kan ya. betul. Dapat uang gratis gitu kan ya. Nah, Benar. bisa wisata gitu kan ya. Ya. Nah, nggak enaknya pas ketemu Ivan sih. Nah, itu Kenapa? buruk banget itu. Kenapa? Ya enak-enak di sisi terang diajak ke sisi gelap. Oh, Kan oke. kurang ajar. Loh, biar seimbang. Kita belajar itu juga lihat dari sisi gelapnya. Kalau sisi terang terus tuh nggak enak, lempeng-lempeng aja gitu. Ya itu caranya dia dulu ngajak saya ya. Saya sampai kemakan sama omongannya ya. Hati-hati ya dengerin. Oke, berarti sukanya adalah tidak ketemu ketika ketemu Mas Ivan. Iya itu nggak suka banget sih itu. Coba kalau dulu nggak. Loh, nggak nanya dari sisi saya kalau dari Jepang. Iya, coba Mas Ivan. Oh, saya sangat senang ke Jepang. Apa ini? Apa yang bikin sangat senang ketika di Jepang? Ya, saya sangat bersyukur ya. Pertama bisa ke Jepang tuh sangat susah. Betul. Kedua, pasti keinginan semua teman-teman kan pasti. Ya bagi jurusan sastra Jepang. Iya, pasti kan kepingin, oh aku karena bahasa keingin ke Negaranya Jepang, gitu ya. mau belajar apanya segala macam. Kalau saya ya juga belajar, cuman belajarnya lebih suka praktek sih kalau saya. Apa yang dipraktekin? Ya itu waktu malam lah. Oh, waktu malam. Waktu malam ini kerja baito kan ya? Bukan, itu malah kelasnya cuy. Itu kelasnya. Kelasnya harus malam. Kalau Kelasnya si harus malam. Mas Bagus kan harus datang tuh pagi kayak kuliah biasa. Betul. Kalau saya tuh mulai dari jam 6
itu ada perkuliahannya. Ada Ya perkuliahan. kan tadi kan Ada. dibilangin dari awal ya kalau saya itu kan di sisi terang ya maksudnya Terang. dari pagi sampai sore. Iya, kalau Nah, saya yang kan shift ini- malamnya iya. ibarat gitu. Malam. Gitu. Jadi dia tidurnya malam, saya tidurnya pagi. Oh. Gitu. Kadang nggak pernah tidur mas, kelihatan loh. Oh, saya lihat matahari tuh kayak perih gitu di mata. Gitu. Ya udah bisa nocturnal lah sekarang. Iya, kayak Batman lah. Kayak Batman. Bukan kayak Iron Man ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Jangan dibuat Jangan nanti viral lagi dia kan. Beneran. Oke. Kecuali kalau kita dapat bayaran, disebut aja iya, nggak iya. masalah. Nah, terus katanya juga Mas Ivan tuh punya koleksi gitu kan. Katanya apa sih Japan Animal Video katanya. Oh iya benar. Yang disingkat orang-orang itu ya itu kodenya. Banyak. Oh, setiap hari aja ada yang baru. Dan katanya tugas akhirnya Mas Ivan terkait itu gitu kan. Lebih ke prakteknya kita. Dan katanya juga pemerhati sampai sekarang jadi pemerhati modelnya aktrisnya tiap hari ada. Katanya sih gitu ya. Cuma nggak tahu, kita pastikan aja. Loh iya, karena setiap hari itu pasti ada yang membutuhkan uang kalau kita telaah ya. Kehidupan ekonomi kan ya pasti naik turun lah ya. Jadi ya ibu yang bukan ranahnya adalah cuman belanja sama masak ya akhirnya punya pekerjaan sampingan itu jadi model sama artis lah gitu. Artis film ya. Ya, kalau sekarang lebih kerananya lebih ke anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA. Karena kan namanya lifestyle ya, daripada minta orang tua gitu kan, mending punya uang sendiri kan. Katanya Mas Bagus juga jadi mungkin bukan kayak Mas Ivan yang pemerhati, tapi katanya konsumen katanya. Oh iya. Ya Iya, tapi betul. sebelumnya jangan salah paham ya. Sekali lagi ya, ini Japanese Animal Video ya. Ya jadi biasanya ya ibu-ibu atau anak-anak SMA yang biasanya punya kucing di rumahnya kan itu direkam. Ya, gitu. Nah, saya kan benar, suka kucing kebetulan. Nah, ya udah saya ngeliatin aja tuh hasilnya Ivan. Benar. Terus sebenarnya gitu ya, setelah dapat beasiswa gitu ya, dapat ini. Terus aplikasinya gitu ya di kehidupan Mas Ivan dan Mas Bagus itu apa sih sebenarnya setelah ini gitu kan? Setelah dapat beasiswa, setelah dapat wah aku lulus sastra Jepang, aku pernah beasiswa gitu, terus apa deh gitu kan? Ya akhirnya berpengaruh di hidupnya Mas Ivan dan Bagus. Ya kalau dari saya dulu ya ini ya. Ya namanya juga pulang dari Jepang gitu ya. Yang pertama yang jelas capek ya. Nah, itu pasti itu lah ya capek. Apalagi terutama saudara Ivan ini capeknya lebih dari saya ya. Oh iya, kalau Bagus kan capeknya dari kepala sampai ujung kaki. Kalau saya enggak, dari pinggang ke bawah. Kadang Soalnya encok. kan ngerekam kan berdiri sama duduk itu loh, duduk kan capek gitu loh. capek punggungnya itu kan. Panas gitu. Panas ya. Kalau saya kan sekolah biasa kan akhirnya kan harus jalan sampai ke kampus. Iya, kadang kan berkeringat gitu loh. Iya. Berkeringat. Kalau saudara Ivan kan soalnya ngerekam tuh ya jadi ya capek aja. Capek. Waduh itu Harus kalau effortnya ngerekam harus lebih tinggi. kuat gitu kan ya. Makanya ya, ternyata beasiswa itu ternyata nggak seindah yang dirasakan. Iya, sebenarnya nggak Oh seindah. iya, Ini nggak orang seindah. habis pulang pun juga orang-orang nggak bakalan tanya kok. Dibilang jadi artis terkenal enggak juga gitu. Oh, ya. beda kita. Ya tetap orang biasa. Tetap low profile ya. Ya. Bukan low profile sih emang nggak terkenal dari sana. Iya memang. Kan banyak tuh ya orang kalau ngomongnya udah wah beasiswa itu orangnya hebat-hebat gitu. Betul. Ya. Ya terpilih kan. Oh, terpilih padahal nggak juga kan ya. Biasa aja, Biasa aja sih. Kayak kita juga biasa aja ya. Biasa, dihujat orang juga masih biasa. Biasa, aja. biasa. Pokoknya kayak udah kebal hujatan berarti ya Mas Bagus sama Mas Ivan ini ya. Waduh bukan kebal lagi yang mantul hujatan Mantul itu. Siswa tidak ngaruh di hidupnya Mas Bagus dan Mas Ivan sebenarnya ya. Iya sih, nggak ada pengaruhnya lah. Biasa aja. Oke mungkin segitu aja terkait beasiswa Mambuga Kusho dan Mambuga Kusho ya. Oh iya. Teman-teman pendengar gitu ya bisa memilih mana yang bagus gitu ya. Walaupun saya tidak melihat ada yang bagus dari duanya. Oh, bagus. Ya mungkin kalau pesan dari saya ya namanya beasiswa itu bukan dilihat dari beasiswanya. Betul. Tapi kan salah. Maksud saya jangan dilihat dari orang yang dapat beasiswanya ya. Soalnya kalau orang yang dapat beasiswanya kayak gini-gini ya, ada yang hancur kayak kita, Iya. ada yang bener-bener berhasil. Iya, gitu. berhasil ada teman kita namanya Zulkarnain itu. Siapa lagi itu? Ya kan harus disamarkan. Oh iya, disamarkan ya. Namanya Zulkarnain. David ya lah. Enak. Kalau David itu beda. Beda. Dia langsung kerja. Nah, beda. Jadi pekerja. Pekerja siang maupun malam. Dua-duanya. Dua-duanya gitu.
Dia penyedia jasa malah. Iya jasa malah dia itu malah harus malam tuh keluarnya. Iya. Nah, ya. Betul. Kemana-mana Gitu, harus gitu. nganterin konsumennya gitu Iya kan iya. ya. Jadi konsumennya kadang ibu-ibu, tante-tante, kadang yang masih muda, belia, ada yang anak SD, kadang TK. Ya namanya juga penyedia jasa transportasi. Transportasi. Jangan mikir mana aneh-aneh ya. Ini host ini kayaknya mikirnya aneh-aneh. Aku nih. ketawa doang loh ya Allah. Aku cuma ketawa Rek, bukan nggak ngomong jelek loh ya Allah. Oh iya iya. Host ini kayaknya pikirannya udah Iya kemana-mana gitu kan. Padahal ya kita nggak kemana-mana. Ini duduk kok ini. Iya. Dia emang nggak kemana-mana. Lurus-lurus aja. Iya lurus. Sehingga ada yang mau belokkan juga. Iya iya. Memang pada intinya gitu ya, beasiswa tidak menentukan siapa dirimu, tapi kamu lah menentukan siapa dirimu. Iya, Ya. benar sekali. Sekian dari tema Mambu Gaku Show. Yeay, kita Yeay. ganti topik Terima kasih ya. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih guys, terima kasih.